Proses Mbak Tidak apa-apa, Bapak masih Ibu. ya. Siap. Sudah ada yang mengirim kerangka nggak? Saya rasa tadi beberapa ada yang sudah mengirim begitu. Nanti Bapak Ibu bisa juga, misalkan kerangkanya sudah jadi, boleh dikirimkan ke saya ataupun ke Mas Wiam. Nanti kami bantu untuk melihat, oh ini Bapak Ibu baiknya seperti ini, begitu. Kemudian nanti kalau kerangka sudah selesai, disusun papernya, baru cari jurnal tujuan. Kemudian, nah hari ini kita akan mempelajari terkait author guideline-nya dan juga pemindahan template secara cepat Bapak Ibu. Jadi kan biasanya Bapak Ibu harus menyesuaikan nih template-nya dari misalkan dari komputer Bapak Ibu itu masih Calibri. Nah, ternyata di dalam jurnal itu menyaratkan Times New Roman. Nah, nanti akan dibantu, dipraktekkan langsung oleh Mas Biam bagaimana cara mengubah, menyesuaikan dengan template secara cepat. Oke, namun sebelum itu Bapak Ibu sembari menunggu nggih peserta lainnya, kita diskusi terlebih dahulu apa yang menjadi kendala Bapak Ibu, mungkin dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-6. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana? Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan? Oke, belum ada? Masih belum Mbak ya. Masih belum? Oke, siap Bapak. Jika belum ada. Oke, terima kasih Bapak Ya. Kartika. Oke, kalau belum Ya. ada, mungkin kita sapa dulu Mas Wiam. Selamat malam Mas Wiam. Selamat malam Mbak Aulia dan Bapak Ibu yang ada di sini Oke, juga. ya. Bagaimana kabarnya Mas Wiam? Sehat nggih? Alhamdulillah selalu sehat dan selalu bersemangat nih untuk Ya. webinar kita. Siap, siap Mas Wiam. Ya, sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan penyampaian materi dari Mas Wiam. Nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Mas Wiam menyampaikan tips dan triknya nih, cara cepatnya pemindahan template. Kemudian nanti di akhir kita bisa berdiskusi. Jadi Bapak Ibu, monggo Mas Wiam bisa langsung dimulai. Oke, baik terima kasih Mbak Aulia. Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Baik terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita di sini untuk ke Selamat sesi. malam. Selamat malam juga Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk di sesi yang ketujuh. Dan di sesi yang ketujuh ini nantinya kita akan membahas tentang template paper. Mungkin sebelum itu saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk malam hari ini, mohon izin untuk menyampaikan untuk capaian di sesi yang ketujuh pada malam hari ini. Yang nantinya kita akan membahas template paper. Di sini ada 4 capaian Bapak Ibu yang kami harap Bapak Ibu dapat. Yang pertama, memahami aturan pedoman penulisan pada jurnal tujuan. Dan yang kedua, dapat menyesuaikan artikel sesuai dengan pedoman penulisan jurnal tujuan. Yang ketiga, memahami tools pada Grammarly. Yang keempat, mampu menggunakan Grammarly ke dalam penulisan artikel. Nah, jadi di sesi yang ketujuh ini, Bapak Ibu, kita tidak hanya membahas tentang bagaimana kita pemindahan template, tapi kita juga akan membahas tentang Grammarly. Yang kemarin di sesi yang ketiga, kita sudah menginstal alat-alat seperti halnya Mendeley, adapun juga Grammarly. Nah, nanti di malam hari ini kita akan mempraktekkan untuk penggunaan Grammarly-nya, Bapak Ibu. Ya, nah, sebelum itu nantinya silahkan Bapak Ibu pastikan dulu di bagian jurnal tujuan Bapak Ibu sudah membaca pedoman penulisan atau yang biasanya dituliskan sebagai guideline. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu. Di sini saya memiliki sebuah jurnal begitu sebagai contoh di sini ada jurnal dan ini sudah masuk ke homepage-nya. Seperti yang di sesi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Aulia tentang pencarian jurnal tujuan. Ketika Bapak Ibu menemukan jurnal tujuan, ada beberapa hal yang harus dicek, ada beberapa hal yang harus dipastikan terlebih dahulu.
Nantinya silakan Bapak Ibu cek dulu kesesuaian dari IMN scoop-nya. Kemudian kesesuaian mungkin dari harga dan lain sebagainya. Kemudian, dan yang tidak kalah penting, kita harus menyesuaikan guideline-nya atau panduan penulisannya. Nah, untuk nama guideline ini nantinya setiap jurnal tentunya pasti berbeda-beda. Ada yang menuliskan author guideline, ada yang menuliskan hanya guideline saja seperti ini, ada yang menuliskan submission guideline dan lain sebagainya. Intinya, nanti silakan Bapak Ibu mencari tentang pedoman penulisan. Dan di pedoman penulisan ini nantinya Bapak Ibu bisa membaca-baca, pastikan lagi apa saja yang perlu dipenuhi, termasuk seperti yang mau kita bahas malam hari ini, yaitu tentang template. Silahkan dicek lagi di jurnal tujuan Bapak Ibu masing-masing, apakah menyediakan template khusus atau tidak. Nah, di sini contohnya di jurnal ini menyediakan template Bapak Ibu, manuskrip template. Author may download a MS Word template by click here. For latex template, click here. Jadi di sini, di jurnal ini, menyediakan template yang pertama untuk Microsoft Word, dan yang kedua ada latex. Nah, latex dan Microsoft Word sama halnya untuk penulisan, tapi mungkin kita lebih familiar menggunakan Microsoft Word. Silahkan nanti Bapak Ibu klik saja untuk template yang for Microsoft Word, karena Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word. Kemudian kalau misalkan nanti di jurnal tujuan Bapak Ibu tidak menyediakan template khusus seperti ini, tidak menyediakan template manuskrip template-nya secara khusus, hanya mungkin aturan-aturan fontnya harus stylenya apa, ukurannya berapa, silahkan disesuaikan saja. Tapi jika ada seperti ini, silahkan di-download, nanti akan kita sesuaikan berdasarkan template yang sudah disediakan. Kemudian jika yang tertulis template-nya hanya menggunakan latex, tidak ada template untuk Microsoft Word, Bapak Ibu tidak perlu susah-susah mengubah dari Microsoft Word ke latex, karena prosesnya cukup lama. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa submitkan menggunakan template umumnya saja, jika tidak disediakan template khusus. Seperti yang sudah kami share kemarin, itu adalah bentuk umum atau template umum sebuah manuskrip, begitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa pergunakan template yang sudah kami share dan bisa disesuaikan lagi ke jurnal tujuannya. Oke, selain template, nanti silakan Bapak Ibu pastikan lagi ada beberapa hal seperti halnya tipe of artikelnya. Artikel apa saja yang diterima di jurnal tujuan Bapak Ibu, pastikan sesuai dengan yang Bapak Ibu tulis. Kemudian ada ketentuan umumnya. Seperti halnya di sini ketentuan tentang halaman dan jumlah katanya. Di jurnal ini mengatur bahwa paper yang diterima adalah terdiri dari 5 sampai 20 halaman dalam format 2 kolom. Oke, nah format 2 kolom ini nantinya kita akan cek lagi ke template-nya. Nah, kemudian dalam 5 sampai 20 halaman ini terdiri dari 3.000 sampai 10.000 kata, termasuk juga referensinya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu jika menemukan jurnal seperti ini, silakan selesaikan penulisannya dulu, masukkan insert bibliografinya, masukkan daftar pustakanya, baru kita cek ada berapa jumlah kata dalam keseluruhan manuskrip kita nantinya. Dan di sini diatur termasuk referensinya. Kemudian ada aturan lagi Bapak Ibu tentang judul. Nah, judul. Kenapa kemarin kita eh, mengajak Bapak Ibu untuk membuat judul berdasarkan metode signifikan dan objektif? Nah, sebenarnya untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Mungkin tidak semua jurnal yang mengatur bahwa judul itu harus terdiri dari berapa kata, kemudian harus tidak boleh panjang, harus pendek. Tapi kalau Bapak Ibu menemukan jurnal seperti ini, yang harus mengatur judul tidak lebih dari 20 kata, harus spesifik informatif, singkat, spesifik, dan informatif, maka dari itu silakan Bapak Ibu gunakan yang kita terapkan kemarin. Ada metodenya, ada signifikannya, kemudian ada objektifnya di situ. Jadi sudah mengandung apa saja yang ingin kita bahas dalam paper itu nantinya. Kemudian nanti author detail, pastikan lagi apa saja yang diminta.
Nah, kemudian ada abstrak. Nah, di abstrak di sini diatur 200 sampai 350 kata. Nah, jadi kalau kemarin di template yang sudah kita bahas kemarin itu kan ada beberapa komponen yang wajib dan yang opsional. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat yang wajibnya, kemudian masih ada space untuk jumlah katanya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa tambahkan dari komponen-komponen yang opsional yang kemarin. Kemudian setelah abstrak, nanti silahkan Bapak Ibu buat abstraknya. Di bawah abstrak ada keyword. Nah, di awal kemarin kita juga sudah membuat keyword. Mungkin di awal kemarin Bapak Ibu sudah menentukan keyword sampai 15, bahkan 10 ataupun lebih. Nah, kalau kemarin kita baru gunakan keyword itu untuk mencari referensi, di sini kita sudah mulai memilih keyword mana yang mau kita masukkan ke dalam paper itu nantinya. Ketika kita mau submit ke sebuah jurnal, pastikan lagi ada berapa keyword yang diperbolehkan dicantumkan. Di sini kebetulan bisa mencantumkan 3 sampai 10 keyword. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin menemukan 7 keyword sampai 10 keyword masih bisa dimasukkan semua. Tapi nanti jika dibatasi hanya misalkan 4 keyword, 5 keyword atau maksimal 6 keyword begitu. Silahkan nanti Bapak Ibu pilih keyword-keyword yang sudah mulai spesifik dengan penelitiannya, dengan temuannya. Nah, kemarin kan kita masih keyword-keyword yang umum. Nah, keyword-keyword yang umum nantinya ketika Bapak Ibu ingin submit ke sebuah jurnal, silahkan dieksklusikan dulu, pinggirkan dulu, kita ambil keyword-keyword yang lebih spesifik. Oke, kemudian di bawah keyword ini ada bagian-bagiannya dari introduction, material and methods, result, discussion, conclusion, appendix, acknowledgement. Nah, kemudian banyak sekali aturan-aturan di sini. Nah, nantinya untuk aturan-aturan seperti caption, numbering, figur, ataupun equation. Nah, ini nanti akan kita cek lagi ke dalam template-nya. Tapi ada aturan yang di setiap jurnal itu pasti mengharuskan seperti ini, yaitu tentang figure resolution. Karena figure resolution ini nantinya akan berpengaruh ke tingkat keterbacaan data dalam gambar, Bapak Ibu. Jadi silakan diperhatikan lagi dalam figure resolution. Di jurnal ini menghendaki figure resolutionnya itu adalah 300 dpi. Maka dari itu silahkan nanti Bapak Ibu pastikan lagi gambar-gambar yang Bapak Ibu masukkan dalam papernya apakah sudah memenuhi syarat DPI-nya atau belum. Memang secara umum itu untuk beberapa jurnal mengatur 300 dpi, tapi nanti silahkan dipastikan lagi gambar yang dimasukkan apakah sudah sesuai DPI-nya atau belum. Untuk cara mengeceknya, nanti Bapak Ibu bisa, misalkan saya contohkan langsung saja di sini. Di sini saya memiliki sebuah gambar yang nantinya gambar ini akan saya masukkan ke dalam paper. Karena tadi di jurnal itu mensyaratkan bahwa DPI gambar ini harus 300, maka kita harus pastikan dulu gambar ini sudah memiliki DPI sebesar 300 dpi atau resolusinya sebesar 300 dpi. Nah, cara mengeceknya tinggal Bapak Ibu klik kanan saja pada gambarnya, kemudian ke bagian properties, kemudian di bagian detail. Nah, di sini di bagian properties ada bertuliskan detail. Silahkan diklik bagian detail, kemudian ada bertuliskan horizontal dan vertical resolution. Sebentar. Oke, nah, di sini bertuliskan horizontal resolution dan vertical resolution. Di sini masih tertulis 120 dpi ya Bapak Ibu. Sedangkan yang diminta jurnal tadi itu adalah 300 dpi. Nah, maka dari itu untuk syarat administrasi nanti silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan converter DPI online atau akan lebih baik jika nanti Bapak Ibu bisa ekspor ulang gambarnya agar DPI yang dihasilkan bisa sesuai. Tapi karena misalnya di sini kita hanya memenuhi dari
uh, syarat administrasi dari jurnal tersebut begitu ya, 300 dpi, maka kita bisa ubah gambar yang sudah kita miliki ini menjadi 300 dpi. Caranya nanti silahkan Bapak Ibu bisa gunakan konverter DPI online. Bisa dibuka tab baru saja di Google Chrome-nya, silahkan ketikkan convert DPI online. Seperti ini. Bisa dicari di Google Search tentunya menggunakan kata kunci Q, convert DPI online. Kemudian di Google ini nantinya akan banyak sekali konverter-konverter DPI online, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa pilih yang mana saja, tetapi kalau di Rumah Scopus kami biasa menggunakan yang paling atas, yang Converton di sini. DPI Converter dan DPI of Image Online. Nah, silahkan nanti tinggal diklik saja, kemudian nanti sudah akan diarahkan ke dalam websitenya. Di sini, website ini menyediakan uh, pengaturan pengubahan DPI dari DPI gambar yang sudah Bapak Ibu miliki mau dibuat ke berapa. Misalkan mau dibuat 72, tinggal pilih 72. Kalau misalnya tadi di jurnal tersebut mensyaratkan minimal 300, oke, kita buat saja 300, tinggal kita klik di angka 300-nya. Kemudian setelah kita pilih mau dibuat ke berapa dpi, di bawahnya ini ada bertuliskan choose image. Nah, tinggal kita klik saja choose image, kemudian kita pilih gambar yang ingin kita ubah dpi-nya. Gambar saya tadi adalah ini, gambar 1. Kita klik saja gambarnya, kemudian kita open. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke. Jika sudah selesai terproses, biasanya langsung otomatis terdownload. Tinggal kita cek saja Bapak Ibu, apakah sudah sesuai atau belum. Ini adalah gambar yang barusan kita convert dpi-nya. Dari 120, kita minta engine tadi untuk membuat menjadi 300 dpi. Apakah sudah 300 dpi? Kita cek lagi. Kita klik kanan, kemudian kita properties, kemudian kita klik detail. Nah, kita scroll ke bawah di bagian horizontal resolution dan vertical resolution-nya sekarang sudah 300 dpi. Sudah aman untuk persyaratan administrasi ketika nanti dari editor jurnalnya meminta gambar yang 300 dpi, dicek, oh ternyata oke, sudah 300 dpi. Seperti ini. Nah, nanti jika sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu masukkan lagi ke dalam papernya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama terhadap penulisannya begitu. Yang pertama tadi adalah template, kemudian yang sering terlewat juga itu adalah figure resolution. Pastikan lagi bahwa figure resolution yang atau gambar yang ingin Bapak Ibu masukkan itu sudah memenuhi persyaratan. Kemudian di bawah ini lagi nantinya pasti akan banyak aturan-aturan yang perlu dipenuhi, tapi karena ini hanya aturan-aturan penulisan dan jurnal ini sudah menyediakan template, biasanya dalam template sudah teratur ini semua. Sudah tinggal kita menyesuaikan saja. Kemudian di jurnal ini juga memberikan gambaran tentang manuskrip reviewnya. Yang pertama di sini adalah initial screening. Jadi initial reviewnya itu berjalan selama 7 hari kerja. Ketika Bapak Ibu submit, silahkan ditunggu maksimal 7 hari. Kalau 7 hari tidak ada balasan, silahkan ditarik pindah ke jurnal lain. Jadi jurnal ini uh, memberikan perkiraan waktu untuk screening awal ini adalah 7 hari. Dalam seminggu Bapak Ibu sudah submit, nanti akan ada kabar apakah lanjut ke proses selanjutnya atau mungkin ditolak. Dan ditolak itu pasti dengan beberapa alasan. Ada yang misal ditolaknya karena IMN scope-nya tidak cocok, atau mungkin nanti ditawari untuk pindah ke jurnal lain yang masih satu publisher, itu juga bisa. Nah, apa saja yang dicek di initial screening ini tentunya adalah
yang sudah diatur dalam author guideline-nya. Seperti yang pertama, manuskrip should be within the scope and specific journal. Tentu IMN scope-nya, kemudian acceptable quality-nya, kemudian instruction for author-nya memenuhi atau tidak, dari jumlah katanya, dari judulnya, kemudian abstraknya, keywordnya, dan lain sebagainya. Sampai berbagai macam termasuk tadi figure resolution-nya. Kemudian per review-nya 3 sampai 4 minggu. Nah, ini adalah jurnal yang baik karena langsung menjelaskan ada perkiraan waktu under review-nya berapa, 3 sampai 4 minggu, kemudian revision-nya setelah per-review berapa hari. Nah, nanti silakan Bapak Ibu cek-cek lagi di author guideline-nya jurnal tujuan Bapak Ibu masing-masing. Karena tentunya setiap jurnal memiliki aturan yang berbeda, memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda, maka perlu kita pastikan lagi. Oke, baik. Kita sudah membaca author guideline-nya, kemudian kita kembali lagi. Ingin menyesuaikan template. Seperti tema kita pada malam hari ini, kita akan menyesuaikan template-nya. Nah, tadi kita sudah mendownload template dari jurnal tersebut, maka tinggal kita buka saja template-nya. Kemudian di sini kita sudah membuka template dari jurnal tujuan atau template dari yang kita download tadi. Tentunya di sini sudah diatur semua. Ada ukuran fontnya, ada font stylenya, kemudian apa saja yang perlu dicantumkan, itu sudah dituliskan dalam template. Kalau Bapak Ibu menemukan template seperti ini, tidak perlu Bapak Ibu bersusah-susah mengubah dari yang sudah Bapak Ibu tulis. Tinggal nantinya Bapak Ibu copy pastekan saja. Tapi ada caranya Bapak Ibu, tidak tinggal langsung kita copy paste biasa, tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, termasuk paste option-nya atau pilihan kita mempaste tulisannya. Oke, nah di sini sebagai contoh, kami memiliki sebuah draft paper yang masih kita tulis dalam bentuk umumnya seperti yang di template yang sudah kami kirim kemarin. Masih dalam bentuk umum, bertulis teleponnya masih belum mengikuti jurnalnya, untuk kolomnya masih satu kolom, sedangkan di jurnal ini dari templatenya mengharuskan dituliskan dalam 2 kolom. Maka dari itu tinggal kita sesuaikan Bapak Ibu. Tapi bukan di draft paper ini yang kita sesuaikan, tapi draft paper ini kita copy pastekan. Oke, mungkin langsung saja saya contohkan. Jadi untuk menyesuaikan template di sini, kita akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Tentunya fitur-fitur ini tidak hanya Bapak Ibu bisa gunakan dalam pemindahan template. Dalam penulisan, fitur-fitur ini juga bisa membantu. Tapi khususnya pada malam hari ini kita akan gunakan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word ini untuk pemindahan template secara cepat. Nah, contohnya di sini kita memiliki sebuah paper yang masih belum sesuai dengan template. Untuk menyesuaikan templatenya, kita tinggal copy pastekan saja. Kita bisa mulai dari paling atas, kita mulai dari judulnya. Kita bisa kopikan judulnya saja. Oke. Nah, untuk kopinya, Bapak Ibu bisa Ctrl C saja atau klik kanan copy. Kalau untuk opsi copy ini hanya ada satu, tinggal Bapak Ibu copy Ctrl C. Kemudian kita kembali lagi ke template-nya. Di dalam template ini, karena kita tadi copy judul manuskrip kita, maka dari itu kita juga harus mempastenya di bagian judul dari template ini. Bapak Ibu bisa pastekan di awal ataupun di akhir judulnya. Boleh di awal judulnya, boleh di akhir judulnya. Mungkin kalau kita pastekan di akhir, kemudian kita enter, biar terlihat perbedaannya. Kemudian untuk mempastenya, kita pilih paste option yang langsung menyesuaikan dengan font atau style yang diminta oleh template ini. Caranya tinggal nanti Bapak Ibu klik kanan, kemudian gunakan yang pas
paste option yang ada huruf A-nya atau bertuliskan keep text only di sini. Di sini. Keep text only, tinggal Ibu klik saja, nanti akan langsung otomatis menyesuaikan. Di sini yang dari template adalah Times New Roman, ukurannya 20. Kemudian ketika kita klik, di judul yang sudah kita pastekan di sini, stylenya juga sudah fontnya Times New Roman, ukurannya juga sudah 20. Kalau sudah, yang dari template tinggal kita hapus. Oke, kita sudah memindahkan dari judulnya, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian autornya. Nah, di autornya kita bisa kopikan satu persatu dulu nama autornya. Kita kopikan nama autor yang pertama. Kemudian kita kembali ke template-nya. Kita pastekan. Kita bisa langsung paste di awal ataupun di akhir. Atau langsung kita blok saja. Nama autor yang pertama ini kita blok. Kemudian kita masih menggunakan paste option. Keep text only di sini. Langsung klik saja. Dan kita rapikan. Kemudian autor kedua juga kita kopikan dulu namanya. Kemudian kita masuk ke template lagi. Kita bisa langsung blok saja di bagian autor kedua. Klik kanan, gunakan keep text only. Oke, sudah. Kemudian autor yang ketiga. Karena di sini tidak ada autor yang ketiga, maka dari itu yang dari template kita tinggal hapus saja. Kita hanya memasukkan dua autor sesuai dengan paper yang sudah kita tulis. Kemudian seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Aulia, di sini ada bertandakan nomor dan bintang, di mana nomor itu adalah menandakan afiliasinya, sedangkan bintang itu adalah menandakan bahwa autor tersebut berperan sebagai corresponding author. Dan corresponding author ini nantinya silahkan disesuaikan. Misalkan dari jurnalnya, corresponding authornya di author kedua, tapi sedangkan dari paper Bapak Ibu corresponding author pertama tinggal dipindah saja. Tidak masalah, tinggal kita pindah di bagian di sini atau diketikkan di author yang pertama. Bisa dipindah, disesuaikan lagi dengan paper Bapak Ibu. Kemudian setelah kita mengkopikan dari judul, author, kemudian kita masuk ke bagian afiliasi. Caranya juga masih sama Bapak Ibu. Kita bisa langsung copy pastekan. Kita copy saja afiliasinya saja karena dari template ini yang diminta hanya afiliasinya, tidak beserta email dari masing-masing autornya. Oke. Duh, kok terputus loh. Waduh. Aduh. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah Zoom saya terputus? Enggak, masih, Oh, masih. masih aman. Terlihat Oh, aman, mohon. Mas. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan jaringan sepertinya. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan. Nah, kita tadi sampai di bagian afiliasi begitu nggih. Kita tadi tinggal copy pastekan saja, kita kopikan afiliasinya, kemudian kita masuk ke template-nya. Nah, kita tinggal pastekan sama halnya seperti yang di bagian eh, title dan author, tinggal kita pastekan menggunakan keep text only. Kita paste keep text only. Nah, oke, jika sudah tinggal kita rapikan. Begitu juga untuk author yang kedua. Kita kopikan saja afiliasinya, kita masuk ke template-nya, kita pastekan. Oke, nah, tinggal kita rapikan.
Nah, karena hanya 2 autor, maka autor yang ketiga, afiliasi yang ketiga, mohon maaf, kita bisa hapus saja. Kemudian di sini yang diminta untuk mencantumkan email hanya email dari corresponding autornya. Yang berperan sebagai corresponding author itu adalah author pertama. Maka dari itu tinggal kita kopikan saja email author pertamanya, kita copy, kita masuk ke template, kita pastekan di sini. Masih sama, kita gunakan copy paste yang keep text only. Klik saja. Oke. Nah, jika sudah, kita cek lagi judul, autor, afiliasi, dan email sudah kita copy paste-kan. Sudah kita sesuaikan dengan template-nya. Kemudian di bawah template ada bertuliskan copyright bla 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 ini karena ini dari jurnalnya tidak perlu kita ubah-ubah lagi, tidak perlu kita ganti, tidak perlu kita hapus, kita lewati saja. Kita langsung masuk ke bagian abstrak, Bapak Ibu. Nah, di bagian abstrak nanti silakan kita bisa langsung kopikan juga. Untuk abstrak ini kita bisa langsung kopikan saja isi dari abstraknya. Oke, kita kopikan isi dari abstraknya, Ctrl C saja, atau klik kanan copy sama saja. Kemudian kita masuk ke template, kemudian tinggal kita pastekan. Bisa langsung nanti Bapak Ibu blok atau kalau saya kita tandai dulu, karena di abstrak ini banyak uh, tulisannya, maka dari itu kita lebih aman kita tandai, kemudian kita enter bawahnya. Nah, klik kanan, kita masih gunakan yang keep text only. Oke, oke, maaf, saya ulang. Setelah ini kita enter, kemudian kita keep text only. Nah, oke. Oke, jika sudah seperti ini, kita sudah kopikan abstraknya, kita pastekan abstraknya. Nah, di bagian abstrak yang dari template ini, tinggal kita hapus saja Bapak Ibu. Kita hapus, kita rapikan lagi. Oke, sudah. Kita sudah menyesuaikan abstraknya. Fontnya sudah sama, masih di format 2 kolom, ukurannya juga sudah sesuai, spasinya sudah sesuai. Kemudian setelah itu di bawah abstrak kita masuk ke bagian keyword. Nah, di bagian keyword silakan nanti Bapak Ibu juga bisa langsung kopikan semua keywordnya. Kopikan semua keywordnya. Jika sudah di copy, kita masuk ke template-nya, pastekan lagi keywordnya. Masih sama kita gunakan paste option yang keep text only. Oke. Nah, jika sudah seperti ini nanti silahkan Bapak Ibu urutkan berdasarkan abjad untuk keywordnya. Karena ini F, F, kemudian ini ada C, berarti C yang harus di depan. Tinggal kita pindah geser di depan, jangan lupa di koma. Oke. Nah, jika sudah kita sesuaikan keywordnya, kemudian tinggal kita masuk ke bagian introduction, Bapak Ibu. Nah, di bagian introduction ini ada hal yang perlu kita harus perhatikan. Karena di bagian introduction hingga ke bawah nanti, itu pasti banyak sitasi-sitasi yang Bapak Ibu tuliskan. Maka dari itu, kita harus menjaga sitasi yang kita tulis secara digital itu masih aktif, Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mensitasi secara digital, ketika Bapak Ibu pindah ke template, malah menjadi manual. Oke. Caranya nanti Bapak Ibu tinggal gunakan paste option yang keep source formatting. Nah, tapi sebelum itu, karena ini tadi sama halnya seperti di abstrak, terdiri dari banyak tulisan, alangkah baiknya kita tandai terlebih dahulu agar kita bisa membedakan mana yang dari template, mana yang kita kopikan. Kemudian kita tinggal kopikan di bagian introduction. Kita copy semua bagian introduction dulu, Bapak Ibu. Kita copy sampai akhir introduction.
Kita copy, kemudian kita masuk ke template. Nah, kita masuk ke template. Bapak Ibu bisa enter saja di bawah template introduction. Di bagian introduction yang dari template kita enter. Kemudian silahkan Bapak Ibu pastekan di bawahnya menggunakan keep source formatting. Atau mungkin di sini Bapak Ibu masih bertanya-tanya, mungkin kenapa tidak kita langsung gunakan cara yang sama dengan yang di atas. Ya, mungkin di sini akan saya contohkan adalah cara yang salah ya Bapak Ibu. Di sini adalah cara yang salah. Ketika nantinya Bapak Ibu menggunakan paste option yang keep text only, yang ada huruf A-nya, seperti halnya yang di atas-atas tadi, ketika kita gunakan keep text only seperti ini, tentunya apa yang kita copy pastekan akan sudah langsung otomatis disesuaikan dengan template jurnal. Tetapi apa yang hilang, apa yang rusak? Nah, yang rusak adalah citasi-citasi yang sudah Bapak Ibu tuliskan menggunakan Mendeley. Kalau Bapak Ibu menulis menggunakan Mendeley, citasinya menggunakan Mendeley, tentunya akan terlihat lebih gelap seperti ini. Menandakan citasi ini ditulis secara digital dan aktif. Namun, ketika Bapak Ibu pastekan menggunakan keep text only dengan cara yang tadi, memang sudah langsung sesuai. Tapi ketika kita blok tulisannya, citasi-citasi yang tadinya itu digital, Bapak Ibu menggunakan Mendeley, ini akan menjadi manual lagi. Nah, ini kan akan membuat Bapak Ibu bekerja dua kali. Karena apa? Karena yang awalnya tadi digital, kita pastekan menggunakan cara ini manual. Bapak Ibu harus memasukkan ulang citasi-citasi ini. Dan citasi itu pasti banyak sekali. Nah, maka dari itu, untuk di bagian introduction ini, kita jangan gunakan yang keep text only. Kita harus gunakan yang keep source formatting. Oke, kita ulangi ya Pak Ibu. Di bagian introduction, setelah akhir dari introduction, kita enter. Kemudian di sini, Bapak Ibu bisa gunakan paste option yang keep source formatting. Atau kalau Bapak Ibu biasa menggunakan di keyboard, itu Ctrl V. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan Ctrl C, Ctrl V, ketika Bapak Ibu Ctrl V, pasti fontnya atau teks yang Bapak Ibu copy pastekan itu akan berbeda fontnya dengan template. Seperti ini contohnya. Fontnya akan berbeda, sudah terlihat jelas perbedaannya. Bukan hanya dari font, tapi dari spasinya juga akan berbeda. Tapi apa yang perlu kita jaga terlebih dahulu itu adalah citasinya, Bapak Ibu. Citasinya kita jaga aktif terlebih dahulu. Nah, citasinya masih aktif, ditandai dengan berwarna lebih gelap di sini, Bapak Ibu. Berwarna lebih gelap. Kemudian tinggal kita sesuaikan. Kita menyesuaikan dengan font yang diminta oleh template-nya. Dan menyesuaikannya pun kita tidak perlu berlama-lama. Tinggal satu kali kuasan itu langsung selesai. Nah, contohnya, bagaimana Mas kok satu kali kuasan? Nah, di bagian fitur di Microsoft Word Bapak Ibu ini, di pojok kanan atas, mohon maaf, pojok kiri atas di sini, ada yang bertuliskan format painter Bapak Ibu. Bertuliskan format painter. Simbolnya adalah kuas begitu ya. Kuas atau mungkin berbentuk seperti sapu begitu. Nah, ini fungsinya akan menyesuaikan apa yang kita kuas seperti apa yang kita ingin sesuaikan. Nah, karena di sini bentuknya kuas bernama format painter, fungsinya sama seperti kuas. Kalau kita ingin menggunakan kuas, kita harus ada catnya. Nah, maka dari itu untuk catnya atau untuk apa yang ingin kita sesuaikan. Karena kita ingin menyesuaikan yang sudah kita copy paste ini dari template, maka kita klik dulu di bagian mana saja dalam template tersebut. Bagian body introduction dari template, kita klik di mana saja. Kemudian kita klik lagi format painternya. Nah, kita klik pada bagian format painter. Dan nanti kalau format painter ini sudah aktif, ketika Bapak Ibu dekatkan kursor ke teks, pasti kursornya akan berubah menjadi kuas. Nah, tinggal kalau sudah Bapak Ibu pegang kuasnya, tinggal nanti Bapak Ibu kuaskan saja. Kita tinggal kuaskan, kita blok semua, kita
Kita tahan, klik kiri, kita blok sampai kita menemukan akhir dari introduction yang sudah kita copy tadi. Kalau sudah selesai kita blok, sudah semua yang ingin kita sesuaikan kita blok, maka kita lepas. Oke, kita cek lagi ke atas Bapak Ibu. Nah, di sini yang dari template itu adalah yang atas ini, dan yang dari draft paper kita tadi adalah yang bawah. Di sini dari segi font, dari segi em, spasi ataupun ukuran fontnya itu sudah sesuai. Berikut juga dengan citasinya, masih citasi digital, masih aktif Bapak Ibu. Nah, jadi kita jaga dulu citasinya masih aktif, baru kita sesuaikan dari ukuran fontnya menggunakan format Painter. Oke, mungkin kalau saya contohkan sekali mungkin masih kurang jelas begitu ya. Kita lanjut contohkan lagi yang bawahnya. Tapi sebelum kita lanjut ke bawahnya, karena kita sudah menyesuaikan di bagian introduction ini, yang dari template tinggal kita hapus saja. Kita hapus yang dari template, kemudian kita turun. Setelah introduction tadi adalah method result. Method, material and method, maaf ya. Material and method. Nah, maka dari itu kita tinggal kopikan. Nah, copy dari draft paper kita, dari material and method, tinggal kita blok saja. Nah, kita bisa blok. Setelah kita copy dari bagian introduction, kita bisa blok semua dari material and method atau research methodnya, kita blok hingga conclusion. Oke, kita blok saja. Nah, di sini implication and conclusion. Oke, sudah kita blok, kemudian kita langsung kopikan saja dari material and method hingga conclusion. Setelah kita copy, kemudian kita masuk ke dalam template-nya. Di bagian akhir dari introduction, tinggal kita enter saja. Setelah kita akan Ctrl V atau kalau klik kanan, paste option-nya pilih yang keep source formatting yang bersimbolkan kuas kecil. Keep source formatting. Nah, kita klik saja keep source formatting. Oke, kita sudah mempastekan apa yang kita copy dari draft paper kita. Nah, kemudian kita scroll lagi ke atas. Kita perbaiki lagi Bapak Ibu. Yang harus kita jaga tadi kan yang pertama adalah citasinya. Kita cek dulu apakah citasinya masih aktif. Nah, di sini masih aktif, masih bertandakan berwarna lebih gelap begitu ya. Ketika kita upload berwarna lebih gelap. Oke, kalau citasinya aktif tinggal kita sesuaikan Bapak Ibu. Dari heading material and methods ini tentunya belum sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh jurnal yang dituliskan dalam template. Di sini masih Arial, sedangkan headingnya itu harusnya bagian introduction di sini harusnya Times New Roman ukurannya 14. Maka dari itu sama halnya seperti kita ingin menyesuaikan di bagian body dari introduction, maka kan kita ambil dulu contoh dari body. Kalau kita ingin menyesuaikan heading, maka kita juga harus klik bagian heading yang sudah sesuai dengan template. Contohnya di sini, introduction ini adalah heading yang sesuai dengan template. Maka dari itu tinggal kita klik terlebih dahulu. Setelah kita klik headingnya, kita ambil kuasnya. Kita klik format painter. Nah, kalau sudah kita klik format painternya, tinggal kita cari heading yang ingin kita sesuaikan. Di material and method, tinggal kita kuaskan. Kita blok material and method, kemudian kita lepas. Oke, nah jika sudah, kita cek lagi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kita cek. Nah, di bagian introduction, ternyata di bagian introduction ada angkanya. Nah, kalau angka ini dituliskan secara otomatis menggunakan numbering di bagian Microsoft Word di sini, maka ketika kita gunakan format painter, pasti yang selanjutnya itu akan bertuliskan nomor 2. Tapi jika tidak, berarti angka ini dituliskannya manual. Maka dari itu, yang di bagian material and method, tinggal kita tambahkan angka 2 titik spasi. Oke, sudah selesai. Kita sudah menyesuaikan heading dari material and method. Setelah heading material and method, kemudian kita harus menyesuaikan
Yang selanjutnya adalah body dari material and method. Nah, body yang masih berantakan ini akan kita sesuaikan sesuai dengan yang diminta oleh jurnal. Nah, di sini yang sudah kita sesuaikan adalah di bagian introduction, Bapak Ibu. Bagian introduction ini kan sudah sesuai dengan template jurnalnya. Maka dari itu nanti silahkan Bapak Ibu bisa gunakan ini sebagai catnya, sebagai contohnya. Tinggal kita klik saja di bagian mana saja, di body introduction atau di body dari yang sudah sesuai dengan template-nya. Tinggal kita klik, kemudian kita klik lagi format painternya, kemudian tinggal kita blok saja mana yang ingin kita sesuaikan. Ingat, kalau kita ingin menyesuaikan bodinya, kita hanya bisa mengkuasnya atau kita bloknya hanya sampai body. Jangan sampai terkena heading yang selanjutnya. Nah, dari itu kita cukup sampai akhir bagian material and method. Jika sudah, tinggal kita lepas saja. Nah, jika sudah dilepas, maka material and method sudah sesuai dengan template. Kemudian yang selanjutnya ada result and discussion. Berarti kita bertemu heading lagi Bapak Ibu. Karena result and discussion heading, maka kita juga harus klik dulu di heading yang sudah sesuai template. Nah, kita sudah memiliki material dan metode yang sudah sesuai template, tinggal kita klik saja. Kita kemudian klik format painter, kemudian kita kuaskan result and discussion-nya. Lepas. Tinggal kita result and discussion. Sama halnya sepertinya body of paper-nya, maka kita juga ambil body of paper-nya. Bodinya yang sudah sesuai bisa diambil dari introduction ataupun di atasnya method material and method. Tinggal diklik saja, kemudian kita format painter, lalu kita blok mana yang ingin kita sesuaikan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, selain nanti Bapak Ibu kalau ingin menyesuaikan body of paper jangan sampai terkena heading, Bapak Ibu ketika ingin menyesuaikan body of paper juga jangan sampai terkena gambar. Jika ada gambar seperti ini, kalau Bapak Ibu klik, mohon maaf, kita ulangi. Nah, Bapak Ibu klik, Bapak Ibu blok seperti ini. Kita blok tulisan dan gambarnya, contohnya seperti ini. Ketika dilepas, oke, body of paper-nya akan sesuai. Dari fontnya sudah sesuai, Times New Roman, ukurannya sesuai. Tapi gambarnya rusak, Bapak Ibu. Maka dari itu, Bapak Ibu ketika ingin menyesuaikan body of paper, jangan sampai Bapak Ibu mengenai selanjutnya. Jadi kalau kita ingin menyesuaikan ini, ya sudah, ini saja kita sesuai dengan template, kemudian format painter, kemudian kita blok lagi. Ingat, jangan sampai kita mengenai gambarnya. Jika sudah, tinggal dilepas. Oke, sudah sesuai. Sudah sesuai dengan ketentuan penulisan body of paper-nya. Kemudian untuk gambarnya bagaimana? Nah, gambar ini kan besar, Bapak Ibu. Gambar yang besar seperti ini, ketika kita masukkan ke dalam format 2 kolom, tentunya akan terpotong. Agar tidak terpotong, apakah bisa kita kecilkan gambarnya? Coba kita kecilkan. Oke, kita kecilkan lagi. Oke. Kalau kita kecilkan seperti ini, memang bisa. Karena sudah masuk ke dalam 2 kolom ini. Tapi, ini adalah cara yang salah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada gambar yang Bapak Ibu cantumkan dalam papernya, itu pasti mencakup data-data penting yang ada dalam penelitiannya. Dan gambar itu harus jelas tingkat keterbacaannya. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu memasukkan gambar yang ukurannya besar di format 2 kolom, Bapak Ibu diperbolehkan untuk mencantumkan gambar tersebut menjadi 1 kolom saja. Caranya untuk membuat gambar di dalam 1 kolom, tentunya Bapak Ibu tinggal blok saja terlebih dahulu gambar dan keterangan gambarnya. Seperti ini. Nah, kita blok gambar dan keterangan gambarnya
Kita blok. Kemudian kita masuk ke bagian layout di atas sini. Di bagian layout, kemudian kita pilih kolom. Kita pilih kolom, kita pilih yang one. Klik saja. Nah, sudah. Kita sudah membuat gambar ini menjadi satu kolom. Nah, yang atasnya masih dua kolom, bawahnya masih dua kolom. Jadi hanya khusus gambar dan keterangan gambarnya yang kita buat satu kolom. Kemudian setelah itu nanti kita juga perlu menyesuaikan keterangan gambarnya. Tentunya untuk penulisan keterangan gambar itu tidak akan sama dengan body of paper-nya. Maka dari itu kita perlu mencari keterangan gambar yang sudah sesuai dari template jurnalnya. Silahkan nanti di scroll saja ke bawah, kita cari salah satu keterangan gambar yang dari template. Nah, di sini, figur 1, ini kan berarti kan keterangan gambar. Tinggal nanti Bapak Ibu klik saja keterangan gambarnya, kemudian kita kembali ke home. Setelah kita format printer sudah aktif, tinggal kita blok lagi saja di bagian keterangan gambarnya, Bapak Ibu. Oke, kita blok saja keterangan gambarnya kalau sudah kita lepas. Kemudian untuk keterangan gambar yang sesuai template tadi bertuliskan figur 1 tadi harus bold. Tinggal kita bold saja Bapak Ibu, tinggal kita bold. Kita bold. Oke. Nah, jika sudah di bold, kita sudah menyesuaikan. Gambarnya masih utuh, tingkat keterbacanya juga masih cukup bagus. Kemudian keterangan gambarnya sudah sesuai. Nah, jadi untuk gambar-gambar yang besar, kemudian Bapak Ibu menemukan format dua kolom, Bapak Ibu diperbolehkan untuk menjadikan gambar tersebut dalam satu kolom. Nah, kemudian setelah ada gambar, kita masuk ke body of paper-nya lagi Bapak Ibu. Sama halnya seperti cara-cara sebelumnya, kita klik dulu dari body of paper yang sudah sesuai dengan template. Boleh di sini, boleh di sini, di mana saja. Tinggal klik saja, tidak perlu kita blok. Tinggal kita klik saja, kemudian kita klik format painter di atas sini. Klik format painter, kemudian kita blok lagi yang ingin kita sesuaikan. Kita jika ada, kita blok lagi di sini. Oke, nah di sini ternyata ada gambar lagi. Maka dari itu berarti kita harus bloknya hanya sampai sebelum gambar. In figur 2. Kemudian kita lepas. Oke, kita naik lagi. Kita cek lagi. Oke, sudah sesuai. Dari body of paper-nya sudah sesuai, tinggal kita sesuaikan gambarnya. Gambar ini juga besar, maka kita harus membuat gambar ini menjadi satu kolom saja. Caranya masih sama seperti tadi, tinggal nanti Bapak Ibu blok saja keterangan gambar dan gambarnya. Keterangan gambar dan gambar, kita masuk ke layout lagi, kita pilih kolom, kita pilih yang one. Oke, sudah. Kemudian kita sesuaikan lagi untuk keterangan gambarnya. Tinggal kita klik lagi keterangan gambar yang sudah sesuai. Kemudian kita pilih ke home. Kemudian kita klik format painter. Tinggal kita kuaskan lagi. Oke, sudah. Figur 2-nya kita bold. Kemudian kita rapikan. Oke, kita rapikan. Oke, sudah rapi. Nah, di sini kita manual heading lagi. Berarti kalau kita ingin itu yang dari template dari introduction hingga conclusion kita tinggal hapus saja. Kita blok semua yang dari template sampai conclusion. Oke, di sini. Nah, hingga conclusion tinggal kita hapus. Sudah selesai. Introduction sampai conclusion sudah. Kemudian ada acknowledgement. Acknowledgement tinggal kita kopikan saja. Acknowledgement kita copy.
Ctrl C bisa atau klik kanan copy. Kemudian kita masuk ke bagian template. Nah, kalau begitu ya, tinggal Bapak Ibu bisa langsung gunakan paste option yang keep text only. Klik kanan, pilih yang ada simbol A besarnya atau keep text only. Klik. Nah, jika sudah yang dari template tinggal kita hapus. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Dari introduction hingga conclusion. Nah, ini adalah cara-cara teknis yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dalam pemilihan template. Jadi kenapa kami menyarankan Bapak Ibu buat sebuah paper itu menggunakan template umumnya terlebih dahulu. Itu karena uh, ketika Bapak Ibu sudah menemukan jurnal tujuan, Bapak Ibu akan lebih mudah menyesuaikan template-nya dibanding ketika Bapak Ibu mencari jurnal tujuannya terlebih dahulu, kemudian menemukan template dari jurnal tersebut, Bapak Ibu mulai penulisan langsung menyesuaikan template dari jurnal tersebut. Sebenarnya cara seperti itu tidak salah, tapi alangkah baiknya kalau kita memiliki sebuah draft paper. Baru kalau nanti kita mau submit ke sebuah jurnal tujuan, misalkan di jurnal A, template-nya nih 2 kolom, dan seperti ini, kita sesuaikan. Ternyata di jurnal A, kita mendapatkan kabar buruk, artikel kita ditolak. Maka dari itu kita kan tinggal pindah lagi ke jurnal lain. Nah, di jurnal lain tentunya akan memiliki ketentuan-ketentuan lain. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan dari draft papernya, tinggal di copy pastekan saja menggunakan cara-cara seperti berikut ini. Begitu. Jadi dari introduction hingga acknowledgement, Bapak Ibu bisa gunakan copy paste seperti ini tadi. Kalau tidak ada citasi yang di copy, tidak ada citasi yang ingin di copy paste, Bapak Ibu bisa langsung gunakan keep text only di sini. Keep text only atau paste option yang bersimbol A besar. Tapi jika Bapak Ibu mengcopy sebuah kalimat, sebuah paragraf, sebuah tulisan yang memiliki citasi, yang citasinya itu digital, alangkah baiknya Bapak Ibu menggunakan yang keep source formatting agar menjaga citasi-citasi digital yang Bapak Ibu sudah tuliskan menggunakan Mendeley itu masih hingga conclusion. Tentunya yang bagian terakhir kita akan memasukkan daftar pustakaan referensi. Bapak Ibu jangan copy paste, tapi tinggal kita insert bibliografi. Nah, sama seperti kemarin ketika digital writing, ketika Bapak Ibu ingin menuliskan referensi, tinggal kita insert bibliografi. Nah, di sini ada contoh penulisan referensi dari jurnal, tinggal kita klik, kemudian kita enter. Nah, kita masukkan referensi, atau kita masukkan daftar pustaka di bawahnya. Dan untuk menginput referensi seperti ini, pastikan lagi Bapak Ibu mengetahui kursornya di bibliografi, tapi tidak tahu. Ternyata kursornya ini masih ada di bagian introduction. Nanti daftar pustakanya pasti juga akan terpanggilnya di tengah-tengah introduction. Maka dari itu pastikan dulu kursornya sudah benar ada di bagian daftar pustaka atau di bagian reference di sini. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita masuk ke bagian tab references di atas ini, reference ini. Kemudian tinggal Bapak Ibu klik insert bibliografi. Tidak perlu Bapak Ibu susah-susah copy paste, tinggal kita panggil saja. Karena kita sudah menjaga citasi tadi masih aktif, maka dari itu ketika kita ingin menuliskan daftar pustaka, tinggal kita panggil saja insert bibliografi, kita klik, maka akan langsung dituliskan dari Mendeley-nya, langsung terinput oleh Mendeley-nya. Selain itu, selain agar kita mudah memanggil referensi menuliskan daftar pustaka, kenapa kita menjaga citasi itu tetap aktif? Itu agar nantinya ketika Bapak Ibu mengubah-ubah stylenya, itu lebih mudah. Contohnya, misal
dari yang Bapak Ibu tuliskan awalnya itu adalah APA, American Psychological Association. Format tulisannya seperti ini, bukan dalam citasi yang berbentuk angka. Nah, kalau Bapak Ibu tadi menggunakan cara paste option yang keep text only, di bagian citasinya pasti akan manual. Dan kalau citasinya manual, ketika kita ingin menginput referensi, menginput daftar pustaka, mengubah stylenya, itu akan kesusahan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menjaga citasi-citasi tersebut digital, ketika Bapak Ibu copy pastekan, kemudian Bapak Ibu insert bibliografi, Bapak Ibu ubah stylenya, itu akan lebih mudah. Tinggal kita klik saja. Misalkan dari APA yang diminta oleh jurnal ini adalah citasi angka kurung siku, biasanya adalah IEEE. Nah, tinggal kita pilih, klik saja IEEE, maka dari itu semua akan langsung berubah. Semua citasi yang Bapak Ibu masukkan tadi, yang awalnya menggunakan format APA, maka sudah akan langsung disesuaikan menggunakan format IEEE. Seperti ini Bapak Ibu. Langsung dituliskan dalam bentuk angka. Begitu juga dengan daftar pustakanya. Sudah dalam bentuk angka. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah menginputkan daftar pustakanya, baru yang dari template harus kita hapus. Nah, kita hapus contoh penulisan referensi dari template. Dan kita rapikan. Oke, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita sudah selesai memindahkan dari yang awalnya, draft paper kita itu masih dalam format satu kolom, kan Arial, sedangkan yang di template itu menggunakan Times New Roman. Nah, kita sudah memastikan semua persyaratan, semua aturan-aturan yang diminta oleh jurnal terkait penulisan sudah kita sesuaikan. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal nantinya Bapak Ibu masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap finalisasi paper menggunakan Grammarly. Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut tentang penggunaan Grammarly, tentang teknis pemindahan template, penyesuaian template ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, tentang cara-caranya? Sebenarnya di sini kami lebih menekankan tentang Bapak Ibu menguasai fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, terutama fitur copy paste ini. Dan fitur copy paste ini bisa diterapkan di mana saja dalam penulisannya, tidak hanya dalam pemindahan template. Itu nanti Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan fungsinya begitu. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sejauh ini tentang template, tentang cara-cara pemindahan template-nya? Apakah masih aman sejauh ini? Aman ya Bapak Ibu? Aman, Pak. Baik, Aman. terima kasih Bapak Ibu. Oke, nah kalau masih aman, kita bisa lanjut ke Grammarly, dan tentunya karena ini adalah sebuah cara yang teknis dan hanya cara yang nantinya Bapak Ibu keterampilan yang diulang-ulang. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali menyaksikan, agak bingung, agak ribet karena kita harus bolak-balik mana yang diklik. Tapi nantinya ketika Bapak Ibu sudah mempraktekkan, sudah sering menggunakan, pastinya cara-cara seperti ini akan mudah sekali karena ini hanya langkah-langkah yang akan terus terulang dalam setiap penulisan papernya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu klik bagaimana cara menyesuaikannya, kami juga akan menyediakan recordnya. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan lagi untuk recordnya. Baik. Oke, kita bisa lanjutkan setelah kita memindahkan template-nya, menyesuaikan template-nya. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu submit, sebelum Bapak Ibu mengirimkan artikel ini ke sebuah jurnal, kita harus memastikan lagi artikel yang sudah kita tulis ini terbebas dari daftar dosa. Nah, ini yang sering dikatakan Pak Jo, mungkin sebelum kita submit, kita harus menyelesaikan dulu daftar dosanya, kita membersihkan daftar dosa. Apa itu yang dimaksud daftar dosa? Nah, daftar dosa di sini yang dimaksud adalah dari segi penulisannya, Bapak Ibu.
kita akan manfaatkan tools yang bernama Grammarly yang sudah Bapak Ibu install kemarin di sini. Nah, Grammarly ini akan membantu memperbaiki penulisan dalam paper Bapak Ibu. Dan tentunya Grammarly ini hanya akan memperbaiki tulisan-tulisan yang sudah dalam bahasa Inggris. Jika nantinya Bapak Ibu tulisannya masih dalam bahasa Indonesia, silahkan ditranslate dulu dalam bahasa Inggris untuk memanfaatkan fitur-fitur Grammarly ini. Nah, dan untuk mentranslate-nya, Bapak Ibu jangan langsung ditranslate satu paragraf utuh seperti ini beserta citasi-citasinya, jangan. Tapi Bapak Ibu translate-nya silahkan per kalimat, jangan sampai kena citasinya. Silakan kalimat pertama, kita blok, klik kanan, translate. Kalau sudah ditranslate, kemudian tinggal di insert seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu blok citasinya. Karena apa? Kembali lagi Bapak Ibu. Citasi ini sangat penting sekali. Karena kalau Bapak Ibu nanti takutnya di blok sampai citasinya, ketika citasinya itu digital, ketika Bapak Ibu insert translatornya, maka memungkinkan juga citasinya menjadi manual. Kan sayang sekali ya Bapak Ibu. Maka kita berhati-hati, kita translate-nya per kalimat, jangan sampai kena citasinya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu untuk translate-nya. Kemudian setelah nantinya Bapak Ibu sudah translate untuk papernya sudah ditranslate dalam bahasa Inggris, kita bisa perhalus bahasa Inggris yang kita gunakan menggunakan Grammarly. Caranya silakan nanti Bapak Ibu bisa klik open Grammarly atau kalau di home di pojok kanan atas bertuliskan open Grammarly, tinggal diklik saja Bapak Ibu. Klik saja open Grammarly. Nah, nanti akan muncul ada jendela kecil di sebelah kanan ini tentang jendela Grammarly yang mana nanti akan bertuliskan apa saja yang dinilai oleh Grammarly ini perlu diperbaiki. Nah, tinggal nanti kita ikuti saja. Tapi sebelum itu untuk penggunaan Grammarly, kami memang lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan Grammarly ini menggunakan akun yang premium, Bapak Ibu, akun yang berlisensi. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan akun yang free, keempat fitur ini, mohon maaf, ada keempat warna ini adalah beberapa fitur yang akan kita gunakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang free, akun Grammarly yang free, yang bisa digunakan hanya yang correctness dan clarity. Engagement dan delivery-nya pasti tidak akan terbuka. Nah, maka dari itu kan kalau kita gunakan akun yang free, ada keterbatasan dalam kita gunakan tools ini. Nah, agar lebih baik jadinya tulisan kita nantinya itu silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan akun Grammarly yang premium, yang berbayar. Dan untuk berlangganan Grammarly, saya rasa di e-commerce sudah banyak yang menjual juga, bisa bulanan atau mungkin ada paketan berapa bulannya, nanti bisa dicek-cek lagi, bisa cek di Shopee atau mungkin di kemarin link yang saya kirimkan di grup untuk pembelian akun Scopus itu juga menyediakan akun Grammarly dan kami juga biasa berlangganan di situ sampai sejauh ini masih aman-aman saja dan masih bisa digunakan. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa tanyakan lagi apakah masih menyediakan atau tidak. Oke, kemudian sebelum kita menggunakan keempat fitur ini, nanti Bapak Ibu harus menyesuaikan tujuan Bapak Ibu menggunakan Grammarly atau kita harus adjust goals-nya. Nah, adjust goals di sini silahkan nanti Bapak Ibu bisa klik adjust goals. Kalau di MacBook biasanya hanya di sebelah kanan bergambarkan tanda panah diklik, nanti kalau di MacBook pasti opsinya akan lebih banyak lagi. Tapi yang perlu kita perhatikan, yang kita setting goals-nya itu hanya 3 ini. Audience, formality, dan domain. Tentunya karena kita ingin submit ke jurnal internasional, audiensnya, pembacanya itu pasti yang expert. Maka dari itu, silahkan nanti Bapak Ibu pilih expert. Kemudian formality-nya. Tentunya formality-nya kita harus pilih yang formal. Tulisan kita ini formal, expert, dan formal.
Kemudian yang terakhir domainnya. Nah, karena kita sebagai akademisi, maka silahkan nanti Bapak Ibu bisa pilih yang akademik agar susunan kata, saran-saran kata dari Grammarly itu akan menyesuaikan 3 goals ini. Karena audiensnya expert, maka dari itu kata-kata yang dicantumkan harus baku, formalitinya, kata-kata yang dituliskan, susunan kalimatnya harus kalimat-kalimat formal yang akademis, bukan kalimat-kalimat formal yang umum, tapi lebih ke akademis. Jika sudah kita set ketiga goals ini, maka dari itu tinggal kita klik dan di pojok kanan bawah kita klik dan. Jika sudah kita klik dan, nanti silahkan Bapak Ibu bisa klik saja di bagian all issue. Setelah kita adjust goal, silahkan diklik all issue. Nah, di bagian all issue ini ada bertuliskan angkanya. Kalau di tempat saya di sini ada 156. Nah, 156 ini adalah menunjukkan daftar dosa yang harus kita hapuskan dalam paper kita ini. Nah, pastinya untuk angka di sini pasti berbeda-beda. Setiap penulis itu pasti berbeda-beda. Ada yang angkanya ratusan, 150, 200, atau bahkan lebih atau bahkan kurang. Itu tergantung bagaimana uh, tulisan kita tuliskan sebelum kita gunakan Grammarly. Nah, kemudian dari tadi kita membahas tentang fitur-fitur Grammarly ada keempat warna ini. Nah, sebenarnya apa saja fitur Grammarly ini? Kenapa fitur ini begitu penting? Nah, fitur yang pertama di sini yang bertanda berwarna merah begitu ya. Fitur yang berwarna merah di sini adalah correctness, Bapak Ibu. Nah, correctness, fitur correctness di Grammarly ini berfungsi untuk memperbaiki grammar, memperbaiki spelling, penulisan, tanda baca. Misalkan ada typo, ada kurang hurufnya, atau mungkin kurang sesuai penulisannya. Nah, nanti akan diperbaiki oleh fitur correctness. Kemudian yang kedua ada clarity, ditandai berwarna biru. Nah, clarity ini adalah fitur yang akan membantu tulisan Bapak Ibu lebih mudah dipahami. Mungkin karena awalnya kita menulis itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, tentunya Bapak Ibu mungkin bingung menyusun kalimatnya bagaimana, apakah kalimat ini sudah baik atau belum. Tidak perlu dipikirkan di awal, Bapak Ibu. Tulis saja. Misal nanti Bapak Ibu menuliskan, saya menceritakan sebuah cerita yang ceritanya berasal dari cerita masa lalu. Nah, kan terlalu banyak cerita. Itu kan kurang efektif, kurang menarik untuk dipahami orang lain. Maka dari itu, di Grammarly itu akan membantu tulisan Bapak Ibu yang awalnya mungkin bertele-tele, awalnya mungkin terlalu mendayu-dayu begitu ya, akan lebih mudah untuk dipahami. Langsung kita gunakan fitur clarity. Kemudian fitur yang ketiga, nah fitur yang ketiga dan keempat ini hanya akan terbuka ketika Bapak Ibu menggunakan akun yang premium. Nah, fitur yang ketiga ini adalah fitur engagement, ditandai berwarna hijau di sini Bapak Ibu. Nah, fitur engagement berwarna hijau ini akan membantu tulisan Bapak Ibu lebih menarik dan efektif. Lebih menarik dan efektifnya dari segi apa? Dari segi kata kosakata yang digunakan. Mungkin Bapak Ibu menggunakan kosakatanya itu hanya itu saja. Misal ceritanya menggunakan cerita. Setiap menuliskan cerita pasti menggunakan kata cerita. Nah, nanti mungkin bisa diganti selain cerita itu bisa diganti sebuah kisah. Nah, itu kan lebih menarik, efektif. Nah, itu. Jadi engagement ini akan memperkaya kosakata yang Bapak Ibu gunakan dalam penulisan paper itu nantinya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang akan kita gunakan terakhir di sini adalah delivery. Delivery ini adalah fitur yang akan membantu Bapak Ibu, membantu penulisan kalimat Bapak Ibu ini sudah sesuai dari susunannya.
SPOK-nya lengkap. Nah, katakanlah SPOK-nya itu lengkap. Jadi akan membantu apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan dalam tulisannya itu bisa diterima oleh pembaca juga dengan baik. Ya, bukan hanya kalimatnya menarik, bukan hanya kalimatnya efektif, tapi pesan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan itu dapat diterima oleh pembaca dengan baik. Nah, itu adalah fitur yang keempat. Nah, jadi nanti silahkan Bapak Ibu manfaatkan keempat fitur ini. Dan cara penggunaannya cukup mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan grammar ini cukup mudah. Misal, contohnya yang pertama, kita akan membahas fitur yang berwarna merah, correctness. Nah, untuk penggunaan Grammarly, Bapak Ibu tidak perlu cari mana yang merah. Tinggal Bapak Ibu scroll saja ke atas ke bawah di sebelah kiri sini, di bagian dokumennya. Ketika Bapak Ibu scroll ke bawah, maka Grammarly ini akan mengikuti. Kita scroll ke bawah lagi, akan mengikuti. Akan mengoreksi dari halaman yang kita buka. Nah, contohnya, yang pertama dari yang paling atas. Di Grammarly itu mendeteksi adanya correctness. Tinggal kita klik saja di sebelah sini. Kita klik, kemudian ada correctness-nya. Farmers kurang tanda kutip di setelah tanda petik di setelah S. Tinggal kita klik saja. Kita ikuti saran dari Grammarly. Kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Nih, ada lagi yang bertanda merah. License kurang titik. Tinggal kita ikuti saja. Kemudian yang berwarna merah lagi contohnya ketika kita scroll ke bawah ada yang berwarna merah. Nah, di sini ya Bapak Ibu ada yang berwarna merah dan kebetulan ini bertuliskan update all. Nah, kalau nanti Bapak Ibu menggunakan Grammarly, kemudian ada koreksian berwarna merah atau correctness, kemudian bertuliskan update all seperti ini, jangan sekali-kali Bapak Ibu klik update all-nya. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu klik update all, kita tidak bisa membatasi mana saja yang diganti oleh Grammarly. Takutnya nanti di bagian daftar pustaka yang harusnya tidak boleh kita ubah-ubah, kalau kita update all malah akan berubah. Maka dari itu ketika nanti Bapak Ibu menemukan update all seperti ini, silahkan diabaikan saja. Atau kita bisa klik di icon tong sampah pojok kanan atas di sini. Kita klik icon tong sampah, kemudian kita dismiss. Nah, kalau sudah, kita selesai. Kemudian kita scroll lagi ke bawah lagi. Misalnya ada merah seperti ini, berarti minta diganti, minta dihapus. Tinggal kita klik saja, kita ikuti saja. Nah, di sini make-nya menggunakan S, Max. Nah, ternyata tinggal kita klik saja, kita ikuti. Mudah sekali Bapak-Ibu, tinggal kita klik saja. Oke, tadi kita sudah membahas yang merah. Kemudian kita membahas yang selanjutnya. Cara kita menggunakan yang biru. Nah, Bapak-Ibu bisa klik di bagian kanan sini ataupun di bagian berwarna biru di sebelah kiri. Misal yang berwarna biru di sini kita klik saja clarity. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi adalah tentang bahasa yang mungkin mendayu-dayu kurang efektif. Maka dari itu, Grammarly ini akan menyarankan yang berwarna merah ini akan dihapus, diganti this, was, diganti am. Nah, tinggal kita klik saja replace with this version. Nanti sudah langsung terganti. Oke, nah kalau misalnya seperti ini, karena ini mungkin mengikuti dari abstraknya, tinggal kita rapikan. Tahu, format vector, kita sudah menyesuaikan. Seperti saja Bapak Ibu, kita kembali lagi ke Grammarly. Misalkan kita cek lagi, ada lagi di sini. Nah, ini kan terlalu mendayu-dayu. Sebenarnya bisa dituliskan dalam kalimat yang singkat dan lebih efektif. Tinggal kita replace with this version. Sudah seperti itu saja Bapak Ibu. Tinggal kita ikuti saja. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Tinggal kita klik-klik saja. Kemudian yang ketiga kita akan cari yang berwarna hijau. Kita akan cari correction yang berwarna hijau. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Oke, mohon maaf. Sepertinya ada yang bocor begitu atau ada yang ditanyakan ini tadi Bapak. Oke, tidak ada ya. Mungkin sepertinya bocor, mohon izin untuk saya mute terlebih dahulu.
Dan kalau sudah kita lanjutkan lagi di sini kita ingin mencari fitur di sini kita scroll ke atas. Nah, ini ada next. Next di sini bertanda berwarna hijau. Fitur engagement berwarna hijau. Nah, engagement memperbaiki dari kekayaan kosakata. Next. Nah, mungkin dari awal kita menulisnya ini menggunakan next, next, next terus. Maka dari itu, dari Grammarly menyarankan selain menggunakan next, kita bisa menggunakan following, bisa menggunakan subsequent. Nah, silahkan dipilih saja mana yang sesuai. Sekiranya cocok dibaca-baca, kiranya masuk. Oke, kita pilih yang ini saja. Oke, kalau sudah tinggal kita cek lagi apakah ada lagi yang warna hijau. Nah, ini ada main. Nah, ternyata main juga dari awal kita menggunakan main. Overuse. Nah, kita bisa gunakan leading. Oke, sudah. Engagement sudah. Kemudian yang terakhir ada berwarna ungu, Bapak Ibu. Berwarna ungu sepertinya ini. This. Nah, oh ini clarity. Nah, ini Bapak Ibu. Ada clarity, fitur clarity, tapi tidak langsung dituliskan untuk replace with this version. Clarity-nya di sini adalah unclear antecedents. Kalau unclear antecedents ini berarti Bapak Ibu perlu menuliskan, memperjelas lagi kalimat ini menuliskan tentang apa. Biasanya unclear antecedents ini kita sebagai orang Indonesia kan biasanya guys, menuliskan di kalimat sebelumnya itu mungkin membahas tentang data penelitian. Kemudian titik. Di kalimat selanjutnya kita langsung masukkan hal tersebut. Nah, hal tersebut mengakibatkan apa? Nah, kita perlu perjelas lagi hal tersebut itu apa, atau mungkin eh, ini menjelaskan. Nah, ininya itu apa? Kalau di sini this-nya ini membahas this-nya ini apa sebenarnya? Misalkan this data atau this research. Nah, karena fitur Grammarly kalau menemukan unclear antecedents ini tidak ada replace with this version, maka tinggal Bapak Ibu tambahkan. Misal kalau ada this ini, tinggal kita tambahkan this result atau this data atau this research. Nah, itu. Jika sudah, pasti akan hilang tanda clarity di bagian this. Kemudian di sini. Nah, kalau ada passive voice seperti ini, tinggal kita dismiss saja tidak masalah. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Dan kita cari lagi, tadi yang fitur yang keempat. Mungkin kita cari seperti ini saja. Oke, nah ternyata di sini fitur yang keempat. Kalau misalkan ada berwarna hijau seperti ini, tinggal kita ikuti saja. Ternyata delivery-nya formalitinya kurang formal. Cara formalnya seperti ini, tinggal kita klik saja. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal kita scroll lagi. Kalau misalnya sudah mentok sampai acknowledgement, sudah tidak ada lagi correction dari Grammarly, turun ke bawah di bagian references atau daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini haram hukumnya untuk kita Grammarly. Karena apa? Karena daftar pustaka ini kan kita mengambil dari punya orang. Jadi kita tidak memiliki hak untuk memperbaiki entah itu dari judul, entah itu dari nama publishernya. Jadi kita tidak memiliki hak. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan koreksian di bagian daftar pustaka, silahkan Bapak Ibu dismiss saja caranya. Sama seperti tadi. Kita klik dismiss. Dah, kemudian di sini juga ada koreksian, kita dismiss. Semua koreksian yang ada di daftar pustaka silahkan di dismiss. Tidak ada yang perlu kita ikuti di daftar pustaka. Oke, nah kalau sudah nanti silahkan Bapak Ibu eh, bersihkan semua yang awalnya tadi. Karena kita sudah bersihkan beberapa yang awalnya kesalahannya atau daftar dosanya, begitu ya. Nah, di sini sudah tinggal tersisa 134. Nah, tujuannya silahkan Bapak Ibu perbaiki dulu dari segi penulisannya menggunakan Grammarly ini. Setelah itu nanti bisa diturnitin terlebih dahulu untuk kita masuk ke proses submission.
Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kita sudah bahas tentang pemindahan template, penyesuaian template, dan juga tentang penggunaan Grammarly. Nah, mungkin sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sebelum ini ada Bapak Ibu yang sudah mencoba menggunakan Grammarly, kemudian mendapati ada sebuah koreksian yang mungkin Bapak Ibu ragu untuk Halo Mas menyesuaikan Wiam. koreksian tersebut. Oke, baik, silakan Bapak. Bapak Walidin, silakan Bapak. Karena nggak ada yang nanya nih saya. Tadi saya Oke, silakan Bapak. waktu itu yang apa ya, pokoknya saya ada yang nggak masuk ya pertemuan ketiga ya. Ada ibu yang jawab pakai apa tadi ya, lalu saya klik. Itu ada yang 130.000, ada 300, ada yang 600. Yang 600 itu Grammarly plus Scopus, kemudian ada yang lain. Nah, kira-kira Mas Wiam merekomendasi yang mana ini ya? Rekomendasikan ke yang mana? Karena itu juga dari Oke, grup. baik. Apa yang 600? Oke, baik. Mungkin untuk Bapak, untuk yang belum diinstal itu adalah akunnya atau Grammarly-nya? Oh, pokoknya saya di laptop ini nggak ada Grammarly Oke, kok. kalau nggak ada Grammarly-nya nanti untuk akun, mohon maaf, untuk link download Grammarly-nya akan kami share ulang. Karena yang di-share di grup ini mohon izin, ini hanya untuk yang pembelian akun Grammarly, Bapak. Jadi ketika nanti Bapak ingin menggunakan Grammarly, kemudian eh, Bapak ingin menggunakan akun yang premium, Bapak bisa membeli menggunakan link yang sudah Ibu Nurasyah Dewi ini share. Nah, itu untuk pembelian akunnya. Hmm. Kemudian kalau mungkin Bapak bertanya, Bapak Ibu juga di sini ada yang bertanya tentang milih mana kira-kira begitu ya. Kalau saya mungkin lebih merekomendasikan adalah yang Grammarly dan Scopus.com karena itu adalah dua hal yang kita gunakan. Scopus.com, akun Scopus.com kita gunakan untuk pencarian referensi, kemudian akun Grammarly itu kita gunakan untuk em, finalisasi penulisannya. Tapi karena di situ yang tertulis hanya paketan begitu, ya, apa langsung Grammarly dan Scopus, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang hanya memerlukan Grammarly-nya saja atau Scopusnya saja, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut ke penjualnya. Karena kalau kami juga biasanya berlangganannya sendiri-sendiri. Kami berlangganan Scopus.com-nya untuk berapa bulan, untuk berapa tahun, mungkin Bapak Ibu mau berlangganan yang hanya Grammarly saja karena akun Scopusnya sudah ada, silakanlah bisa di chat langsung saja ditanyakan apakah menyediakan atau tidak. Mungkin seperti itu Bapak untuk terkait dengan Grammarly. Untuk link instalasi Grammarly-nya nanti mungkin bisa kami bantu untuk follow up lagi di grup kami kirimkan ulang. Gitu Bapak. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih. Iya, Jadi saya sama-sama Pak. keluar dari. Oke. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Wiam izin tanya Mas. Ya, silakan Eh, Ibu Lina. ini kan kita ada beberapa bahan pembelajaran baik dari rekaman maupun video yang sudah tersedia. Nah, kira-kira kita punya bentuk papernya nggak ya Mas? Apa kayak bentuk PowerPoint atau apa begitu Mas? Karena kan biasanya kalau membaca itu akan lebih cepat gitu. Kira-kira nanti ada PowerPoint atau ada kayak buku panduan atau seperti apa gitu Mas Wiam? Makasih. Oke, baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Mohon maaf ya Bu, mungkin untuk em, dalam bentuk cetaknya yang tertulis begitu. Untuk webinar online atau pelatihan online, training online ini, memang kami tidak menyediakan em, yang tertulisnya karena kami sudah menyediakan dari video record materi dan record Zoom ini. Jadi untuk fasilitas tentang materi-materi apa saja dalam webinar ini sudah kami share menggunakan video, dan untuk PowerPoint ini sebenarnya ini adalah PowerPoint yang dikhususkan untuk camp, tapi memang ada beberapa capaian yang bisa kita gunakan untuk
webinar online ini. Begitu Ibu, mohon izin sebelumnya, mohon maaf juga. Oke, berarti kalau seandainya nanti di ke depannya gitu kita ikut yang camp yang kayak saya ada pernah lihat ya Mas ya kayak yang berapa hari gitu di Jogja atau di Oke, mana begitu, itu nanti bisa dapat bentuk cetaknya ya Mas ya. oke Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu Hmm. mengikuti camp nanti ada Mm-mm. fasilitas selain video, mungkin record materi selama camp, juga kami akan menge-share tentang um, cara-cara, tapi dalam bentuk PDF, maaf, Mm-mm. bukan berarti cetak, tapi dalam bentuk PDF nanti akan kami share juga ada tata cara tentang bagaimana citasi, penulisan referensi, dan lain sebagainya. Berikut juga untuk PowerPoint-nya, karena dalam PowerPoint ini juga ada beberapa uh, apa ya, hal-hal yang lebih detail lagi Oke, begitu. baik. Makasih Mas Wia. Oke, sama-sama Ibu Lina. Oke. Mas izin Mas. Oke, silakan Pak Denny. Mas izin nanti saya kirim ya yang perbaikan yang sudah dikoreksi itu. Oh, oke, baik Pak. Nih, Silakan. untuk ya saya rasa itu Mas. Nanti saya kirim ya Mas ya. Terima Oke, kasih Mas. oke, baik Pak Denny. Terima kasih kembali. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tentang? Izin bertanya Mas biar Oke, silakan Pak Didi. untuk Grammarly ini, apakah ini Oke, semua yang muncul di Grammarly itu kita kita kosongkan semua, artinya kita klik semua Mas, ya. oke, Baik yang baik. warna merah, biru, hijau ataupun Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali nih Bapak Ibu. Apakah semua saran dari Grammarly ini harus kita ikuti? Tentu harus kita ikuti Bapak Ibu. Kita harus ikuti saran-saran dari Grammarly karena tadi Grammarly akan mengoreksi tentang dari penulisannya, dari entah itu dari apakah ada kesalahan penulisan, kurang tepat dalam penyajian katanya, itu kita ikuti. Tapi kembali lagi, Grammarly ini hanya alat. Bagaimana alat itu bisa bekerja dengan baik, itu tergantung yang menggunakan. Jadi, selain kita mengikuti saran dari Grammarly, tentunya kita juga harus mengecek lagi. Kalau misal dari Grammarly ini ada menyarankan untuk perbaikan, misal istilah-istilah lokal, istilah-istilah khusus, istilah-istilah adat, atau mungkin nama-nama daerah yang harus dibetulkan oleh Grammarly. Sedangkan pembetulan dari Grammarly itu hanya apa ya, malah menjadi salah. Kita tidak perlu ikuti, Bapak. Kita tinggal dismisskan. Misal, kita tidak ingin mengikuti saran dari Grammarly. Contohnya karena di sini tidak ada yang harus kita kecualikan, mungkin. Oke, mungkin ini saja. Misalkan kita sudah klik, kemudian kita tidak ingin mengikuti saran dari Grammarly ini. Tinggal kita klik dismiss saja. Nah, jadi kita tidak ikuti bukan berarti kita langsung melewati, tapi kita dismiss. Agar apa? Agar dari all issue-nya ini lebih mudah mengecek apakah sudah selesai kita cek semua atau belum. Kemudian ada satu lagi yang perlu diperhatikan untuk menggunakan Grammarly ini, jangan sampai nanti Bapak Ibu pustaka. Memang khusus nama tempat, nama daerah, ataupun ada koreksian dalam daftar pustaka. Kalau ada koreksian yang dituliskan dalam daftar pustaka, contohnya seperti ini, nah, kita tidak boleh mengeklik di sini, tidak boleh kita ikuti sarannya, tapi kita dismiss saja. Begitu juga dengan ini, kita juga dismiss saja karena ini di dalam daftar pustaka. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk penggunaan Grammarly silahkan diikuti semua saran perbaikannya di bagian papernya, kecuali di bagian daftar pustaka, dan ada hal-hal yang bersifat khusus, bersifat istilah-istilah khusus, mungkin nama tempat, nama daerah, begitu juga tidak perlu kita ikuti, tinggal kita dismiss saja. Yang penting kalau kita tidak mau ikuti saran dari Grammarly, jangan hanya langsung kita lewati, tapi kita dismiss, agar bagian all issue di atas ini nanti bisa menjadi nol, bisa menjadi clear semua dari kesalahan-kesalahan penulisan itu. Seperti itu Pak Didik.
Matur suwun Mas ya. Ini sami-sami Bapak. Mas, izin tanya Mas. Oke, silahkan Ibu. Ini apakah fasilitas Grammarly yang add-on ini ketika kita punya akun yang kita berbayar itu sudah habis, dia tetap akan ada atau dia juga sudah tidak muncul lagi di kita punya Word nanti? Oke, baik Ibu. Jadi kalau untuk add-on Grammarly ini selamanya akan langsung tertaut di Microsoft Word-nya Ibu, di laptop Ibu. Tapi kalau untuk akun nanti misalkan Ibu sudah berlangganan 1 bulan, kemudian 1 bulan tersebut sudah berlalu, akunnya sudah nonaktif dari berlangganan. Nanti di sini akan bertuliskan premium issue, tapi tetap add-on Grammarly ini tetap masih ada di Microsoft Word-nya Ibu. Gitu Ibu. Oke, oke. Terus ini yang saya lihat kalau di layar ini ya, di layarnya Mas Wiam ini ada juga plagiarisme. Emang di Grammarly dia bisa ngecek juga ini? Oke, baik. Jadi untuk plagiarisme sebenarnya mungkin Grammarly karena sesuai dengan namanya gitu ya. Grammarly adalah memperbaiki tentang grammarnya, tentang penulisannya. Jadi ada beberapa fitur-fitur lain selain mengecek memperbaiki penulisan, ada plagiarisme. Tapi untuk fitur plagiarisme di Grammarly ini kami sangat tidak menyarankan. Karena apa? Karena fitur plagiarisme Grammarly ini hanya fitur tambahan, bukan menggunakan fitur utama, bukan fitur unggulannya. Dan untuk cek plagiarisme, jurnal-jurnal itu juga tidak menggunakan Grammarly. Mereka menggunakannya adalah Turnitin untuk pengecekan plagiarisme, walaupun di Grammarly ini bisa, tapi kita tidak gunakan, Ibu. Jadi ini hanya beberapa fitur tambahan yang ada di Grammarly. Tetap yang kita utamakan penggunaan Grammarly ini hanya keempat fitur ini, walaupun ada beberapa fitur lain di sini itu tidak kita gunakan sepenuhnya, hanya yang penting-penting saja seperti itu, Ibu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Yuliana. Oke, oke, kemudian Mas izin Mas. Oke, silakan Pak Denny. Mas dari Rumah Scopus menyediakan nggak misalnya daftar jurnal-jurnal itu, jurnal-jurnal yang PC-nya free gitu kan. Oh, oke, baik. Ya, jadi kita nggak cari-cari lagi terlalu dalam gitu kan. Oke, oke, baik. Tapi ini kita punya tugas nih di kuliah nih, setiap mata kuliah harus submit jurnal nih. Bahaya ini. Wah, luar biasa sekali itu, Pak. Oke, Ini Mas, betul, Mas. ya baik Pak Denny. Jadi mungkin kalau di Rumah Scopus kami tidak menyediakan daftar nama jurnal-jurnal mana saja yang bagus, mana saja yang free, mana saja yang kurang bagus. Itu kami tidak menyediakan. Karena apa? Karena tentunya perkembangan jurnal itu akan update terus menerus. Dan ada sekitar 43.000 jurnal di Scopus. Tentunya kita tidak akan bisa kalau mengcover selalu mengupdate. Tapi kalau untuk sekedar mungkin sedikit memberikan referensi mencari jurnal begitu, di Rumah Scopus kami menyediakan ada em, referensi paper. Nanti silakan Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Rumah Scopus, kemudian referensi paper. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Google Search, kemudian bisa diketikkan Rumah Scopus referensi paper. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah di search Rumah Scopus referensi paper, kemudian silahkan diklik yang rumahscopusfoundation.com referensi paper. Nah, jika sudah, nanti kita klik. Jika sudah masuk ke sini, tinggal Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, di sini ini adalah daftar beberapa em, artikel-artikel dari alumni-alumni Rumah Scopus yang sudah berhasil submit, beberapa kami kumpulkan, kemudian kami upload di web kami, dan mungkin dari sini Bapak Ibu bisa mengecek, misalkan dari judulnya dirasa mirip atau serumpun dengan penelitian Bapak Ibu.
tinggal Bapak Ibu klik saja selengkapnya di sini. Nanti akan muncul detailnya. Subjek area jurnalnya apa saja. Mungkin ada subjek area Bapak Ibu masuk di sini bisa jadikan jurnal tujuannya. Kemudian ada nama jurnalnya, ada DOI-nya. Kemudian juga kita mencantumkan kuartil dan APC-nya. Dan kuartil dan APC ini mungkin ini tetap perlu Bapak Ibu cross check ulang lagi. Karena kuartil itu bisa naik, bisa turun. Pasti selalu update di Scopusnya. Kemudian juga APC. APC ini bisa mungkin naik, bisa mungkin turun. Tapi sejauh ini, sejauh ketika kita menginput ini, kita mengupdate ini, kita mendapatkan informasi bahwa jurnal bernama International Journal Sustainable Development and Planning ini berada di Q2 dan biayanya 850 US dollar. Kemudian tipe jurnalnya open access. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu dirasa cocok dengan jurnalnya, silahkan bisa dikunjungi jurnalnya, bisa di copy nama jurnalnya, kemudian bisa masuk ke scopus.com. Kalau misalnya belum cocok di sini, bisa dicari-cari lagi yang lain. Di sini ada dari Q1, di sini ada juga dari Q4, Q3, Q2. Nanti silakan Bapak Ibu bisa cek-cek lagi. Ada lebih dari terdiri dari beberapa halaman begitu ya. Walaupun memang belum semua dari alumni-alumni Rumah Scopus kita masukkan di sini, tapi setidaknya ini ada beberapa artikel-artikel yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam pemilihan jurnal tujuannya atau mungkin pencarian referensi-referensi pendukung, Bapak Ibu bisa mengambil dari sini. Ini seperti itu Pak Denny untuk uh, referensi jurnalnya yang kami miliki hanya seperti ini, nanti bisa dimaksimalkan menggunakan ini saja begitu. Oke, Mas. Matur suwun, Mas ya. Ye, sami Pak Denny. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah dirasa masih aman begitu, belum ada yang ingin ditanyakan? Tanya Mas, Oke, silahkan Ibu. kemarin kan ada coba cari beberapa jurnal Mas. Untuk di Simago dia masih keluar Mas, coveragenya itu sampai 2025. Tapi pas saya cari di scopus.com itu nggak muncul. Itu kira-kira gimana ya Mas? Oke, baik. Ibu mencarinya berdasarkan ISSN atau berdasarkan namanya? Saya coba semua Mas, namanya saya coba, ISN-nya juga saya coba. Oke, baik. Kalau misalnya sudah dicoba seperti itu, kemudian karena biasanya ada sedikit miss begitu ya. Kalau misalnya menggunakan nama itu agak susah kita men-trackingnya. Kalau Ibu sudah mencoba menggunakan nama, sudah mencoba menggunakan ISSN-nya, kemudian Ibu masukkan ke Scopus, ternyata tidak ada di Scopus, tetap kita percaya yang di Scopus. Jadi karena Scopus itu adalah hulunya, Simago itu hanya hilirnya, maka kita harus percaya dulu Scopus. Walaupun di Simago tertulis masih coverage, tapi ketika kita cek di Scopus tidak ada, maka ya sudah, jangan Ibu lanjutkan submit ke jurnal tersebut. Atau mungkin Ibu targetnya Q1, di Simago tertulis Q1, tapi di Scopus sudah Q2. Nah, itu kan juga terjadi perbedaan. Bukan nantinya di Scopus yang mengikuti Simago, tapi pasti nanti Simago yang akan mengikuti Scopus. Maka dari itu kita harus mengikuti yang ada di Scopus saja, begitu Ibu Lina. Oh iya, baik. Makasih Mas Wiam. Terima kasih kembali Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, aman sejauh ini? Oke. Aman sih Mas, cuma nanti mungkin mau ngirim paper ya, biar minta bantu dicek ya. Oke, baik Ibu. Baik, nanti bisa. Masih berusaha. Baik, tidak apa-apa Ibu. Nanti bisa dikirimkan ke saya ataupun ke Mbak Aulia. Nanti uh, kami bantu kita diskusi bersama tentang penulisannya. Mas Niam izin Mas Niam. Oke, silahkan Bapak. Pak izin mau tanya rumahscopus.com sama rumahscopusfoundation.com ini sama ya Mas? Oke, untuk rumahscopus.com dan rumahscopusfoundation.com sebenarnya itu semua dari Rumah Scopus, hanya bedanya untuk rumahscopus.com itu untuk marketing dan Rumah Scopus Foundation itu adalah fokus ke website Rumah Scopus yang mana di dalamnya nanti ada blog-blog tentang mungkin tentang artikel-artikel tentang
trik-trik penulisan artikel, kemudian ada referensi-referensi paper seperti tadi, Bapak. Oke, Mas. Terima kasih, terima kasih. Oke, sama-sama, Bapak. Oke, baik, Bapak Ibu. Mungkin jika dirasa sejauh ini aman dan belum ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti Bapak Ibu masih tetap bisa berdiskusi bersama kami, masih bisa bertanya ke kami melalui chat WA ataupun di grup. Dan mungkin untuk waktu malam hari ini saya kembalikan ke Mbak Aulia. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima Ya, kasih Mas Wiam. makasih Assalamualaikum. infonya. Terima kasih. Terima kasih. Nggih, terima kasih Mas Wiam. Baik, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah kita kemudian juga fungsi dari tuyul Grammarly. Nah, nanti ya Bapak Ibu setelah papernya sudah jadi bisa dicek Turnitin. Jadi ada fasilitas 1 kali cek Turnitin. Filenya bisa dikirimkan ke saya ataupun ke Mas Wiam ya. Kemudian nanti kalau Turnitin selesai, nah besok itu akan ada submit Bapak Ibu akan ada proses submit. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai dan besok mau praktek submit salah satu perwakilan, boleh besok kita praktekkan. Begitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada webinar pertemuan ke-7. Besok itu di hari Rabu ya Bapak Ibu, dari Rabu itu pertemuan terakhir, pertemuan ke-8. Namun setelah itu nantinya akan ada 3 bulan pendampingan. Jadi Bapak Ibu mendapatkan fasilitas 3 bulan pendampingan, bisa konsultasi chat ke kami apa yang menjadi. Bapak Ibu dijaga semangatnya. Rabu kami harapkan Bapak Ibu bisa bergabung kembali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak Ibu. Saya tutup Terima ya. kasih Mbak Assalamualaikum Aulia. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Terima Ibu. kasih Mbak Terima Aulia. kasih Mbak Ya, Aulia. Bapak Ibu makasih. terima Terima kasih. kasih. Selamat malam. Bapak Ibu.